Randy Orton hajar habis bintang-bintang top di SmackDown. Jordynne Grace gak takut hadapin Jade Cargill. DMFT jadi WWE Tag Team Champions yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 24 Januari 2026. Sami Zayn buka SmackDown hari ini dengan bahas soal momentumnya buat acara Saturday Night Main Event besok. Sami bilang dia punya peluang gede buat jadi penantang nomor 1 dan dia ngerasa lagi panas-panasnya sekarang. Tapi tiba-tiba Trick Williams muncul dan langsung nyamperin Sami di ring. Trick bilang kalau level mereka tuh beda banget. Dia bahkan ngeledek Sami yang dulu berkali-kali gagal menangin WWE Championship. Kata Trick, dia fokus banget pengen jadi juara, sedangkan Sami dianggap gak pernah bisa nuntasin tugasnya pas lagi momen-momen krusial. Sami gak tinggal diam dong. Dia ngakuin emang pernah gagal, tapi dia setuju sama satu hal. Level mereka emang beda. Sami bilang Trick emang punya potensi, tapi sekarang Trick lagi berhadapan sama salah satu pegulat terbaik dan Sami langsung nantangin Trick buat buktiin kemampuannya detik itu juga. Tapi Trick nolak. Dia bilang fokusnya cuma buat main event nanti lawan Damian Priest dan urusan sama Sami bisa nunggu besok. Terus Damian Priest muncul ke ring dan langsung ngekonfrontasi Trick. Priest nyindir Trick cuma bisa ngomong doang tapi nggak ada buktinya. Bahkan dia bilang Trick itu sebenarnya takut sama dia. Keadaan makin kacau pas Trick tiba-tiba mukul Sami pakai mikrofon dan coba berantem sama Priest. Priest dan Sami sempat barengan hajar Trick, tapi Trick dorong Priest ke arah Sami. Terus dia kabur ke arah backstage. Sami sama Priest cuma bisa saling tetap di ring pas ngeliat Trick pergi. Momen pembuka tadi benar-benar kekacauan yang terencana dan menurutku itu bagus banget. Sami Zayn pinter karena dia ngakuin kegagalannya, bukannya malah ngeles. Di sisi lain, cara Trick Williams nantangin Sami nunjukin kalau Trick itu ambisius, tapi emang kelihatan masih butuh jam terbang lagi. Di belakang panggung, ada Randy Orton yang lagi diwawancara sambil nonton TV. Pas ditanya soal strategi, dia bodoh amat dan bilang kalau tahun 2026 ini bakal jadi tahunnya The Viper. Targetnya cuma satu, menangin World Championship. Dimulai dari Saturday Night Main Event besok. Dia juga udah punya rencana buat habisin Drew McIntyre pakai RKO. Tadi sama juga ada cuplikan Carmelo Hayes yang lagi ngobrol sama Ilya Dragunov. Carmelo nantangin siapa aja buat lawan dia demi gelar United States Championship dan Dragunov langsung okein. Terus The Miz datang dan ngeledek Carmelo karena ngerasa Carmelo gampang banget bagi-bagi jatah perebutan gelar. Dia juga ngeraguin levelnya Dragunov. Tapi Carmelo langsung ngebalas kalau pencapaian Dragunov tuh jauh lebih banyak dibanding apa yang pernah Miz lakuin. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, United States Open Challenge antara Carmelo Hayes melawan Ilya Dragunov. Pertandingannya seru banget, banyak tukar-menukar bantingan dan saling balas serangan. Dragunov sempat beberapa kali hampir menang pas nge-counter serangannya Carmelo, tapi pas di akhir-akhir pas wasit lagi nggak fokus, The Miz tiba-tiba dorong Dragunov dari atas ring. Carmelo langsung manfaatin momen itu buat ngeluarin jurus The First 48, ngepin Dragunov untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, The Miz tepuk tangan dari pinggir ring. Carmelo kelihatan kesel banget pas ngelihat Miz yang langsung kabur ke belakang. Menurutku endingnya emang bikin kesel, tapi ya itu cara yang pas buat mancing rematch. Carmelo menang gara-gara bantuan The Miz itu cara cerdas buat ngelindungi nama Ilya, sekaligus ngebuktiin kalau Carmelo itu tipe juara yang bakal halalin segala cara kalau kepepet. Match ini bikin Dragunov kelihatan kayak monster di skena midcard, bukan cuma sekedar pegulat yang jago teknik doang. Masuknya The Miz ke persaingan ini bisa jadi bumbu rahasia buat bikin cerita triple threat, asal jangan sampai berlebihan aja porsinya. Ada video wawancara antara Michael Cole sama Cody Rhodes yang direkam tadi pagi. Cody bilang dia nggak fokus soal gimana dia kehilangan gelarnya dulu, tapi dia fokus buat rebut balik WWE Championship itu. Cole juga sempat ngebahas soal Cody yang bakal lawan orang yang bikin dia kehilangan gelarnya besok. Tiba-tiba Jacob Fatu muncul, tapi langsung dicegat sama Nick Aldis dan security. Cody malah nyuruh Jacob buat duduk dan ngomong langsung ke dia. Jacob bilang urusan dia itu sebenarnya sama Drew McIntyre dan dia nggak peduli sama perasaan Cody. Mereka berdua sempat adu mulut panas banget. Cody bilang gara-gara Jacob dia kehilangan gelar juara.
Tapi Jacob malah ngerasa dia yang pegang kendali dan nganggap Cody sama aja kayak lawan-lawan dia yang lain. Dan kabarnya Nick Aldis nyuruh mereka berdua buat keluar dari arena saat itu juga. Di belakang panggung, Chelsea Green sama Alba Fire nyamperin Jordynne Grace. Mereka nawarin Jordynne buat gabung dan mungkin bisa mulai dengan lawan Jade Cargill. Jordynne pun setuju. Langsung aja lanjut ke pertandingannya antara Jade Cargill lawan Chelsea Green yang ditemenin sama Alba Fire dan Jordynne Grace. Sebelum bel bunyi, Chelsea udah nyerang duluan, tapi Jade cepat banget ambil alih situasi pakai kekuatannya. Biarpun sempat diganggu sedikit, Jade tetap dominan, ngeluarin jurus Jaded untuk memenangkan pertandingan. Selesai tanding, Jordynne Grace ambil mikrofon dan ngumumin kalau dia udah ngobrol sama Nick Aldis dan dia resmi bakal ikut pertandingan Royal Rumble. Terus dia nantangin Jade buat tanding sekarang juga, tapi Jade cuma ngebales dengan kasih kiss bye terus pergi ninggalin ring. Pertandingan ini benar-benar dapat banget tujuannya, apalagi pas udah beres tanding. Jade tetap kelihatan punya aura beda dibanding pegulat cewek lainnya dan WWE pinter banget jaga image dia gitu. Masuknya Jordynne Grace bikin divisi wanita kerasa makin sangar dan berbahaya. Akhirnya ada yang berani nantangin aura Jade tanpa kedip. Ini kayaknya cara WWE ngetes apakah Jade bisa pegang alur cerita gede tanpa perlu rebutan gelar dulu menjelang musim Rumble. Kalau digarap bener, Jade lawan Jordynne bisa jadi standar baru buat divisi wanita. Ada Alexa Bliss di belakang panggung yang lagi ngobrol sama Charlotte Flair. Mereka lagi bahas fokus mereka buat ngejar gelar tag team hari ini sambil tetap ngelirik Royal Rumble yang udah dekat. Mereka sepakat buat mulai fokus penuh ke Royal Rumble minggu depan. Kita masuk ke pertandingan perebutan gelar tag team WWE antara The Wyatt Six melawan The MFT, Solo Sikoa dan Tama Tonga. Pertandingannya seru banget, banyak momen gonta-ganti pemain dan gangguan dari luar ring. Kedua tim sempat gantian dapat momentum, The Wyatt Six sempat mendominasi pertandingan dan berhasil bikin MFT gak berkutik di pinggir ring. Tapi pas udah di akhir-akhir, suasana jadi makin kacau gara-gara Tama Tonga tiba-tiba muncul bawa lenteranya The Wyatt Six. Uncle Howdy langsung nyerang Tama Tonga, tapi sialnya Solo Sikoa malah ngehajar Howdy pakai Samoan Spike. Pas wasit lagi nggak lihat, Solo ngepruk Dexter Lumis pakai lentera itu. Tama Tonga langsung nyamber pakai Cutthroat Clothesline untuk memenangkan pertandingan. Akhirnya The MFT menang dan jadi juara tag team WWE yang baru. Pertandingannya emang berantakan sih, tapi emang sengaja dibikin gitu. Overbookingnya berhasil karena kedua kubu ini emang jagonya bikin rusuh. Momen lentera tadi benar-benar ciri khas WWE yang sinematik tapi asik ditonton. Solo Sikoa pelan-pelan makin kelihatan kayak beneran ahli taktik yang sadis pas dia menangin sabuk. The Wyatt Six kalah tapi nggak kelihatan lemah. Ikut campurnya Tama Tonga jadi kode kalau cerita yang nyerempet The Bloodline ini masih jauh dari kata selesai. Dan menurutku ini bagus buat ngeramein divisi tag team. Di belakang panggung, Nick Aldis didatengin sama R-Truth yang bilang kalau dia pengen ikut masuk Royal Rumble. Terus AJ Styles datang dan Aldis nyinggung soal AJ yang berani naruh karirnya jadi taruhan di Royal Rumble nanti. AJ bilang masalah dia sama Gunther itu soal rasa hormat dan dia nggak bakal biarin Gunther nentuin kapan karir dia harus berakhir. Tiba-tiba Shinsuke Nakamura masuk dan nanya ke AJ, apa dia beneran berani ambil resiko sebesar itu? Nakamura langsung nantangin AJ tanding di Saturday Night Main Event dan Aldis pun setuju buat nambahin match itu ke jadwal. AJ langsung terima tantangannya. Lanjut lagi, ada pertandingan antara Nathan Frazer lawan Johnny Gargano. Di pinggiring ada Axiom sama Candice LeRae juga. Frazer benar-benar dominan di hampir sepanjang laga dengan serangan-serangan mautnya, bahkan hampir menang beberapa kali. Gargano sempat berhasil ngehindar pas Frazer mau ngeluarin Phoenix Splash, tapi gangguan di pinggiring malah jadi penentu. Axiom ngambil lagi topengnya yang dicuri dan dipasangin ke mukanya LeRae. Gara-gara itu, LeRae nggak sengaja malah mukul Gargano. Frazer nggak buang kesempatan, dia langsung ngelakuin roll up ngepin Gargano untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan Nathan Frazer atas Johnny Gargano pinter caranya. Frazer dapat kemenangan penting tanpa harus bikin Gargano kelihatan cupu. Frazer kayaknya emang lagi disiapin buat jadi ancaman serius di tiap minggunya, bukan cuma sekedar jago pamer skill doang. Keterlibatan Axiom juga bikin ceritanya nyambung terus. Aku suka bagian itu, gak ada yang kerasa kepisah ceritanya. Terus di belakang panggung, Cathy Kelly wawancara Nia Jax sama Les Legend.
Mereka pede banget bilang kalau mereka berdua adalah tim paling dominan di WWE sekarang. Mereka berencana buat menangin pertandingan mereka nanti supaya bisa jadi penantang nomor 1 gelar WWE Tag Team. Gak cuma itu, mereka juga sesumbar bakal ngelempar siapapun keluar sebagai tim di Royal Rumble nanti. Drew McIntyre masuk ke ring buat nyapa penonton. Dia bilang kalau dia adalah juara yang bikin para fans bangga. Dia nggak peduli sama Cody Rhodes ataupun Jake Fatu, bahkan dia bilang nggak bakal ada rematch buat Cody kalau sampai dia kalah. Drew juga ngebahas soal pertandingan Fatal 4-Way di Saturday Night's Main Event, mulai dari Trick Williams, Damian Priest, Randy Orton sampai Sami Zayn. Dia ngeremehin semua lawannya dan bilang dia bakal ngelakuin apa aja biar gelarnya tetap aman. Drew nutup omongannya dengan bilang kalau siapapun yang nantangin dia di Royal Rumble nanti, mendingan siap-siap berdoa aja deh. Ini segmen sih bener-bener gayanya Drew McIntyre banget lah. Dia nggak cuma bahas soal Fatal 4-Way, tapi dia ngeremehin semuanya. Dia juga nolak kasih rematch ke Cody dan itu power move yang halus tapi ngena banget. Siapapun yang jadi penantang dia di Royal Rumble besok bakal ngerasa tamat dan emang gitu cara juara dominan nunjukin taringnya. Promo ini bikin tensi naik tanpa harus jualan berlebihan. Di belakang panggung, Trick Williams dicegat sama Rey Fenix yang ungkit masalah mereka, tapi Trick santai aja. Dia bilang sombong setelah dia ngalahin Damian Priest hari ini nanti dan menangin Fatal 4-Way besok, dia bakal jadi Undisputed Champion dan dapat jatah tanding buat gelar juara di masa depan. Terus, Cathy Kelly ngobrol sama Kit Wilson yang sok-sokan bilang kalau dia lagi coba berantas apa yang dia sebut sebagai toxic masculinity di WWE. Matt Cardona dengar itu dan langsung nyamperin Wilson. Mereka berdua adu mulut. Wilson nuduh Cardona orang yang gak tanggung jawab dan nantangin Cardona buat nyelesain masalah ini di dalam ring. Acara lanjut lagi sama pertandingan buat nentuin siapa yang bakal jadi penantang nomor 1 gelar WWE Women's Tag Team. Ada Charlotte Flair dan Alexa Bliss yang harus lawan Nia Jax dan Les Legend plus tim Kiana James dan Julia. Pertandingannya ramai banget, sering gonta-ganti pemain dan banyak momen kacau karena ketiga tim saling gagalin upaya pinfall. Pas sudah mau beres, ada sedikit gangguan dan taktik buat ngecoh lawan yang dimanfaatin sama Kiana James. Setelah Les Legend ngeluarin jurus Les Extension dan Charlotte Flair nge-spear si Legend, tiba-tiba Kiana James malah ngepin Alexa Bliss untuk memenangkan pertandingan. Jadi Kiana James sama Julia resmi jadi penantang nomor 1 sekarang. Pertandingan yang kacau tapi terkendali tapi tetap harus hati-hati biar nggak kebablasan. Charlotte sama Alexa auranya bintang banget, Les Legend secara fisik impresif dan Nia Jax sukses jadi pengacau. Tapi pemenang aslinya ya Kiana James sama Julia. WWE jelas banget pengen naruh mereka sebagai tim yang serius bukan cuma tim tempelan. Berhasil ngepin Alexa itu sebuah pernyataan tegas. Divisi ini butuh penantang baru, jadi ini keputusan yang tepat biarpun pertandingannya agak sedikit sesak. Sekarang tinggal lihat, WWE bakal konsisten apa enggak sama mereka. Soalnya Julia ini aset yang nggak boleh sampai dingin momentumnya. Di belakang panggung, Sami Zayn nyamperin Damian Priest buat minta maaf soal kejadian sebelumnya. Tapi Priest langsung motong omongan Sami dan ngasih peringatan keras supaya Sami nggak usah ikut campur urusan orang lain. Sami pun pergi, tapi nggak lama kemudian dia malah kelihatan nyamperin Drew McIntyre dan tiba-tiba nampar muka Drew sebelum akhirnya kabur gitu aja. Terus di area parkiran, AJ Styles sempat papasan sama Cody Rhodes. Cody ngedoain AJ biar sukses lawan Gunther nanti. Pas AJ udah pergi, Cody baru sadar kalau ada foto Drew McIntyre yang dipajang di blisternya. Waktunya main event. Pertandingan antara Damian Priest melawan Trick Williams. Pertandingannya sengit banget, mereka berdua gantian dapat momentum dan hampir menang berkali-kali. Tiba-tiba Sami Zayn muncul di pinggir ring dan bikin suasana jadi nggak fokus. Pas keadaan makin kacau di luar ring, Trick ngebanting Priest ke arah Sami, terus Sami malah masuk ke ring dan mukul Trick. Yang akhirnya bikin wasit bunyiin bel dan mutusin kalau pertandingannya selesai lewat disqualification. Habis tanding, Sami sama Priest malah baku hantam. Trick yang udah mulai sadar langsung ngasih jurus trick shot ke Priest sampai dia terbentar keluar ring. Pas Trick lagi ngerayain, tiba-tiba Randy Orton masuk dan langsung ngasih RKO maut ke Trick. Orton terus berdiri tatap-tatapan sama Sami, Sami juga kena RKO. SmackDown pun selesai dengan Randy Orton yang berdiri tegak di tengah ring. Pertandingan ini berhasil karena ceritanya emang bukan soal Priest lawan Trick, tapi soal nggak ada satupun dari mereka yang bisa kerja bareng.
Randy Orton yang berdiri tegak di akhir itu klasik banget, tapi itu juga nunjukin kalau dia adalah pembunuh berdarah dingin di antara orang-orang yang lagi emosian. Sami itu hatinya, Trick itu masa depannya, Priest itu ancaman yang sering diremehin. Dan Orton, dia itu orang yang bakal nyolong semuanya pas yang lain sibuk berantem sendiri. Oke, SmackDown hari ini lebih fokus ke cerita, pacingnya mantep, awal sama akhir acara nyambung banget, dan tiap segmen kayak ngasih modal buat cerita ke depannya. Kekuatan utamanya ada di ceritanya yang saling berkaitan satu sama lain, kelemahannya cuma satu, terlalu sering pakai ending gangguan orang luar, yang kalau keserian bisa bikin efek kemenangannya jadi kurang greget. Tapi tetap, acara ini sukses naikin level karakter, taruhannya makin tinggi dan bikin Saturday Night Main Event jadi tontonan yang wajib banget dipantengin. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can